Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam bahasan seri ke-10 surat Filipi. Hari ini pembacaan terangkat dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat yang berbunyi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya bagi kami untuk teduh tenangkan hati kami di hadapan-Mu. Berkati kami, bersabda bagi kami di dalam nama Yesus. Amin. Saya beri judul untuk perenungan hari ini, nasihat untuk tetap bersatu. Nasihat untuk tetap bersatu. Mengapa kita membutuhkan nasihat untuk tetap bersatu? Kita membutuhkan nasihat firman Allah, nasihat dari orang-orang percaya supaya kita tetap bersatu. Mengapa? Karena kita punya kecenderungan bukan hanya untuk berkumpul, bersekutu di dalam komunitas kita juga punya kecenderungan untuk individualitas kita tersalurkan. Tapi apabila kita tidak menjaga, maka individualitas kita yang muncul sehingga kita menjadi egoistis. Kita menjadi orang yang mencari kepentingannya sendiri. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kita, ada 3 nasihat yang dapat kita temukan dari bacaan ini. Pertama adalah kesatuan iman. Kesatuan iman itu, saudaraku, adalah bagaimana kita menjalin kesatuan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Menyatukan hati dan pikiran kita tentang rencana agungnya, tentang gaya hidupnya, dan tentang bagaimana kehendaknya bagi hidup kita. Dengan demikian, kita akan menghasilkan sesuatu bagi hidup kita dan juga bagi persekutuan kita. Pertama ada nasihat, karena ada orang yang membutuhkan nasihat. Ada orang yang selalu mencari jalan hidupnya sendiri dan membutuhkan nasihat. Ada yang membutuhkan penghiburan kasih karena hidup ini teramat berat dengan beban-beban, dengan kesulitan, kesukaran yang terkadang menderaikan air mata. Di sanalah penghiburan kasih dibutuhkan. Adanya persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan, ini juga merupakan bagian yang tersedia di dalam iman. Kesatuan iman kita kepada Tuhan, kita disediakan belas kasihan. Oleh karena kita memiliki satu roh, bukan hanya antara manusia teristimewa, kesatuan kita dengan roh Allah, maka kita diberikan segala sesuatu yang kita perlukan sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Yang kedua adalah kesehatian. Kesatuan kita bisa tetap bersatu manakala kita memiliki kesehatian. Firman Tuhan menasihati kita untuk memiliki, kita harus sehati dan sepikir. Kalau kita memiliki hati yang berbeda, pola pikir yang berbeda, concern kita berbeda, maka kita banyak kali bisa menghasilkan pergesekan. Ada gesekan-gesekan dalam persekutuan, ada gesekan-gesekan di dalam keluarga, dimanapun kita berada selalu ada gesekan. Oleh karena kita tidak sehati dan tidak sepikir, dan karena itu kita dinasihati untuk memiliki satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Betapa pentingnya kita menggapai tujuan kita, saudaraku. Bagaimana kita mencapai tujuan itu dalam capaian-capaian yang kita rencanakan dengan baik. Hanya apabila kita sehati, sepikir, sejiwa. Dan kita juga berada dalam satu kasih dan satu tujuan untuk mencapainya bagi kemuliaan Kristus. Sekali lagi, bagi kemuliaan Kristus. Yang ketiga adalah bersatu menepis egoisme. Jangan sampai kita mencari
kepentingan untuk diri kita sendiri, apalagi mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita menjadi orang yang makan puji, dan kita menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain rendah, menganggap kita yang lebih superior, orang lain itu ditepis. Dan untuk itulah betapa pentingnya kita mencari kepentingan orang lain juga. Kita memberikan perhatian bagi orang lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan refleksi bagi kita yang pertama, bagaimana Anda memiliki kesatuan iman di dalam Kristus pada satu sisi dan memiliki kesehatian dengan saudara seiman pada sisi yang lain. Kedua, bagaimana membuang sikap egoisme. Biarlah Tuhan Yesus dimuliakan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.